Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman. Hari ini kita kembali berjumpa. Mudah-mudahan berbekal limpahan nikmatnya, kita hari ini juga berada di dalam jalan ridhonya yang mudah-mudahan ini yang selalu kita titi ya hingga menuju husnul khotimah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sama-sama haturkan untuk junjungan kita bersama yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syafaatnya yang selalu kita nanti, syafaatnya yang selalu kita damba di yaumil kiamah nanti tentunya. Amin ya robbal alamin. Baik, melanjutkan ini ya, sebenarnya ini melanjutkan yang kemarin karena beberapa belum tersampaikan gitu kan. Kemarin itu tentang hijrah ke Taifnya Rasulullah ya gitu. Nah, kemarin kita sudah mendengar atau menyampaikan dari pembicara ya bahwa jadi di dalam sirah itu disebutkan beliau di sini maksudnya Rasulullah itu hijrah ke Taif dengan anak angkat beliau yaitu Zaid bin Harithah ya gitu, dengan harapan menyampaikan sebuah dakwah dan mendapatkan sambutan hangat gitu, tapi qadarullah di sana mendapatkan sesuatu yang lain begitu ya, mendapatkan sesuatu yang lain gitu, sehingga terjadilah apa yang tidak kita harapkan ya, tidak diharapkan gitu, yaitu berupa duka-duka begitu ya, berupa duka-duka yang mau tidak mau beliau harus hadapi karena itu bagian dari tantangan nubuwah ya, bagian dari tantangan nubuwah. Ya kita bisa saksikan ya, atau kita bisa lihat di buku sirah bahwa luka yang cukup parah gitu ya, luka yang cukup parah beliau terima gitu kan, sampai beliau dan Zaid bin Haritha itu berlindung di sebuah kebun gitu ya, dengan luka parah yang ya luar biasa lah gitu, tidak bisa kita sebutkan karena itu terlalu terlalu menggores luka hati kita tentunya gitu ya. Tapi beliau tidak apa-apa gitu kan. Beliau bahkan sampai berdoa, asalkan engkau ridho ya Allah, aku tidak apa-apa, kata Rasulullah seperti itu gitu kan. Nah, dari sini kita bisa mengambil ibroh. Kalau kemarin kita sudah mengambil ibroh yang pertama bahwa yang namanya menyampaikan sebuah kebaikan begitu ya, mau itu kecil mau itu besar pasti ada tantangan seperti itu. Nah, ketika tantangan itu muncul, apa yang harus dilakukan sebagai manusia yaitu bersabar gitu. Nah, batasan sabar ya, Rasulullah sudah mencontohkan yaitu tidak ada batasan sabar itu gitu. Hanya kemampuan manusia yang terbatas, makanya kita butuh berdoa gitu supaya Allah kuatkan di dalam itu gitu. Nah, di ibroh yang berikutnya adalah kita mengambil ibroh dari kondisi Zaid bin Harithah yang waktu itu ikut luka parah juga gitu ya, karena beliau melindungi gitu ya, berusaha sekali melindungi Rasulullah gitu kan, tapi ya qadarullah gitu kan, karena mereka berdua gitu, sedangkan yang pengen menghabisi mereka satu kampung lah ibaratnya, itu kan jadi ya mau nggak terluka ya nggak mungkin gitu. Makanya akhirnya terlukalah Zaid bin Harithah. Dari situ kita bisa mengambil ibrah bahwa ya begitulah ketika kita memang sudah berazam atau kita memang sudah beriktikad untuk mengikuti sebuah jalan kebaikan gitu kan. Ya bayaran yang harus kita terima ya begitu gitu. Kita harus berani berkorban untuk itu gitu. Apalagi saat itu kita dibutuhkan dalam rangka mungkin melindungi
guru kita gitu, melindungi tauladan kita, kekasih kita gitu ya, apapun ya gitu, bahkan nyawa kita harus serahkan karena memang itu kewajiban sebagai seorang pengikut gitu. Nah, lebih luas lagi mungkin sebagai sesama muslim lah ya, sebagai sesama muslim ketika kita sudah mengikrarkan diri bahwa saudara sesama muslim itu saudara gitu ya, sesama muslim itu saudara gitu. Jadi di dalam apa namanya proses persaudaraan itu gitu ya, di dalam lika-liku kehidupan bersaudara itu ya jauhi yang namanya suudzon kepada sesama, kan kita sudah mengikrarkan diri bahwa kita sesama muslim itu bersaudara gitu kan. Ketika misalnya melihat saudara kita tiba-tiba aneh gitu kan, suatu hari tiba-tiba aneh gitu. Kenapa gitu ya kan? Kedepankan husnudzon, karena husnudzon itu menyelamatkan gitu ya. Husnudzon itu menyelamatkan gitu. Sebaliknya suudzon itu menjerumuskan gitu. Makanya ketika misalnya dalam perjalanannya gitu ya, perjalanannya kita sebagai sama muslim terjadi apa clash gitu ya di antara satu sama lain, kedepankan husnudzon, pasti ada alasan gitu. Yang mungkin saat ini kita belum tahu apa gitu kan, yang mungkin saat ini belum tahu, itu mungkin berat tapi itu konsekuensi gitu kan. Itu mungkin berat tapi itu konsekuensi sebagai sesama muslim yang bersaudara tadi gitu kan. Bahkan dalam hadis itu kan saat bagikan satu tubuh gitu ya kan. Bagikan satu tubuh gitu yang mana ketika satu merasa sakit gitu ya, yang lain ya turut merasakan sakit, begitulah sesama muslim gitu. Apatah lagi ya, ini adalah junjungan kita gitu kan, guru kita gitu kan, apa namanya, apa itu ya, ya bisa disebut sebagai harapan kita lah, karena kita kan mendapatkan syafaat beliau gitu kan. Maka sudah sangat lazim atau sudah sangat pasti ya, semua orang ingin melindungi beliau gitu, terutama sahabat-sahabat beliau gitu. Nah dari sini ya tadi kita bisa mengambil ibroh, ya begitulah gambarannya kita melindungi agama ini, melindungi orang-orang yang menegakkan agama ini gitu. Terutama lagi, bukan terutama, kalau dalam kasus umumnya gitu, kalau misalnya mengambil contoh itu kayak terlalu berat, ya sesama teman gitu kan, melindungi apa aibnya, melindungi segala yang mungkin mencorengnya gitu kan, melindungi itu, karena kan barang siapa yang melindungi aib saudaranya, dia akan ditutupi juga kan aibnya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ya tadi adalah ketika beliau di dalam kebun itu kan tiba-tiba datang utusan dari pemilik kebun, yaitu mengantarkan sebuah makanan anggur ya kalau nggak salah gitu kan, untuk dihantarkan kepada beliau gitu. Itu bisa digambarkan sebuah angin segar gitu. Ketika kita tadi apa namanya tertatih-tatih dalam jalan ini, jalan apa yang sudah kita tempuh ya, jalan kebaikan yang sudah kita tempuh, jalan perjuangan yang sudah kita tempuh, walaupun tadinya kita tertatih-tatih, pada akhirnya, bukan pada akhirnya, pada hingga titik akhir lah gitu ya, hingga titik akhirnya kita akan menemukan sebuah oase lah ya, bisa disebut seperti itu gitu. Karena itu sudah menjadi sunatullahnya gitu ya, ketika seorang yang tertatih-tatih di dalam medan gitu, pada akhirnya ya dia akan mendapatkan angin segar gitu, walaupun mungkin secara apa namanya, secara kita sebagai manusia gitu, kok kayak nggak sebanding atau apa gitu, tapi itu tetap angin segar gitu, karena sejatinya balasan tentang ini kan, tentang berdakwah dan sebagainya, itu kan surga ya gitu. Nah untuk di dunia Allah cicil dengan tadi angin segar tadi gitu ya, berupa kalau di kisahnya ini, di kisah hijrahnya hijrahnya Rasulullah ke Taif itu, datangnya seorang budak ya, seorang budak yang bernama Adas itu membawakan beberapa anggur gitu ya, untuk sebagai pelipur, bisa disebut sebagai pelipur lara gitu ya, di saat mungkin dahaga dan kehausan serta kesakitan gitu, datangnya ia ke Rasulullah itu bisa disebut hiburan gitu, karena berakhir juga pada
keislaman ya, berakhir juga pada keislaman sang budak tadi begitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga seperti itu. Ketika kita sudah mengazamkan diri gitu kan di dalam jalan ini gitu kan, jalan yang bahkan itu diamanahkan setelah nggak adanya Rasulullah gitu. Mari kita sama-sama bertahan gitu ya. Mari kita sama-sama bertahan sampai husnul khotimah tentunya gitu, dan percayalah bahwa itu tidak akan sia-sia gitu. Mungkin saat ini terasa berat rasanya seperti itu ya. Tapi ya barang siapa yang mencokolkan atau barang siapa yang menanamkan sebuah kebaikan itu tidak akan sia-sia. Sekarang kita mungkin belum bisa mengambil manfaat atau memetik buahnya gitu, tapi keturunan kita ya kan, keturunan kita gitu, itu akan mendapatkan kebaikannya seperti itu ya. Kita bisa lihatlah dari kisah-kisah orang-orang soleh gitu kan, ketika orang tuanya soleh gitu kan, kita lihat keturunannya gitu kan, masya Allah gitu, mendapat wasilah-wasilah kebaikan dari orang tuanya dulu gitu, yang bahkan ya mungkin membuat iri lah ya gitu, membuat iri gitu, dia berasal dari keturunan soleh, tapi ya itu semua kan takdir gitu, kita bisa mengambil ibroh dari sana juga begitu. Mohon maaf lahir batin, mungkin sampai di sini. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh lebih dalam tentang kisah ini di kemudian waktu ya, dengan membacanya lebih detail di buku-buku sirah yang beribroh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.